Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Insyaallah Ayu Syarif dengan NIM 231951013 dari kelas Kewirausahaan D. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian saya dalam proposal kewirausahaan dengan judul pengembangan usaha keripik pisang lumer coklat sebagai produk camilan yang disusun oleh kelompok 4 dan beberapa anggota lainnya yaitu Hani Fadila dan Muhammad Mahfal Lutfi. Nah, bagian saya yaitu pada gambaran umum produk usaha. Yang pertama itu ada deskripsi produk. Nah, produk yang kami pilih atau kembangkan adalah keripik pisang lumer coklat, yang dimana merupakan suatu produk camilan yang memiliki olahan berbahan dasar pisang yang diolah melalui proses pengirisan tipis dan penggorengan hingga menghasilkan tekstur yang kemudian akan dilapisi dengan coklat lumer yang memberikan sensasi rasa manis. Nah, produk ini dikembangkan sebagai camilan kekinian yang tentunya mudah digemari oleh berbagai kalangan, khususnya remaja dan mahasiswa. Pemilihan keripik pisang ini sebagai produk usaha didasarkan pada ketersediaan bahan baku yang melimpah dan terjangkau, serta tingkat konsumsi camilan yang tinggi di masyarakat. Nah, pembaruan dengan memberikan lapisan coklat lumer tentunya memberikan nilai tambahan pada keripik pisang dibandingkan keripik pisang konvensional biasa, baik dari segi rasa maupun tampilan produk nantinya. Nah, keripik pisang lumer coklat ini dirancang sebagai camilan praktis yang dapat dikonsumsi kapan dan dimanapun, serta memiliki potensi untuk dapat dikembangkan oleh mahasiswa yang ingin mengembangkan suatu produk usaha dengan modal terbatas, namun tetap memiliki nilai jual yang kompetitif di pasaran. Selanjutnya yaitu bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan itu terbagi dua, yaitu bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Nah, bahan baku utamanya itu ada pisang kepok dalam keadaan mentah atau hampir matang. Kemudian bahan baku pendukungnya ada coklat kompound atau coklat batang, lalu ada minyak goreng dan gula halus. Nah, pisang kepok ini sendiri dipilih karena memiliki tekstur yang lebih padat sehingga dalam pengirisan dan penggorengan tidak akan menghancurkan bentuknya dan menghasilkan keripik yang lebih renyah. Selain itu, pisang ini memiliki rasa yang lebih gurih dan cocok untuk dipadukan dengan coklat. Nah, coklat yang digunakan yaitu coklat compound atau coklat batang yang mudah dilelehkan serta memiliki rasa konsisten dan lebih stabil terhadap perubahan suhu. Nah, pemilihan bahan baku didasarkan pada kemudahan, keterjangkauan di pasar tradisional maupun toko bahan kue dengan harga yang tentunya relatif terjangkau sehingga mendukung keberlanjutan dan kelayakan usaha. Selanjutnya itu proses produksi. Proses produksi diawali dengan pemilihan pisang kepok yang masih mentah atau hampir matang, namun masih memiliki tekstur yang padat. Kemudian pisang dikupas dan diiris tipis, dibersihkan dan direndam untuk menghilangkan getahnya. Kemudian diiris tipis secara merata untuk menghasilkan tingkat kematangan dan kerenyahan yang seragam saat digoreng nanti. Kemudian irisan pisang digoreng menggunakan minyak panas hingga berwarna kuning keemasan, lalu didinginkan dan setelah dingin diberikan lelehan coklat secara merata pada permukaan keripik pisang. Setelah pelapisan coklat selesai, produk kembali didinginkan hingga lapisan coklat mengeras dan menghasilkan sensasi uh, renyah di dalam dan lumer di luar, sehingga produk yang telah selesai siap untuk dikemas dan dipasarkan. Nah, keunggulan dari produk ini sendiri yaitu yang pertama adalah uh, kombinasi tekstur yang renyah dari dalam dan di luar dilapisi dengan
Lapisan coklat yang memberikan sensasi manis tentunya memiliki pengalaman konsumsi yang berbeda daripada mengonsumsi keripik coklat konvensional biasanya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penggunaan bahan baku yang lebih mudah dan relatif terjangkau namun tetap berkualitas. Baik dari segi proses pembuatannya, juga tidak menggunakan bahan pengawet yang berbahaya sehingga dapat dikonsumsi lebih aman eh, untuk berbagai kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu berpotensi atau tetap memiliki daya saing tinggi di pasaran khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa yang menyukai camilan manis dan inovatif. Kemudian yaitu bentuk dan kemasan produk. Nah, keripik pisang yang memiliki bentuk irisan tipis yang renyah dengan lapisan coklat pada permukaannya bertujuan untuk menghasilkan tingkat kematangan yang merata serta tampilan produk yang menarik. Nah, produk ini dikemas dengan menggunakan kemasan plastik berjenis standing pouch atau plastik ziplock yang praktis hingga dapat ditutup kembali setelah dibuka. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerenyahan produk serta mempertahankan kualitas rasa selama penyimpanan. Selain itu, juga meminimalkan kerusakan produk saat proses distribusi. Nah, setiap kemasan berisi produk akan direncanakan dengan berat bersih sekitar 100 gram yang dianggap sebagai ukuran ideal untuk konsumsi pribadi maupun untuk dibagikan. Nah, dengan bentuk yang konsisten serta kemasan yang praktis, higienis, dan informatif, keripik pisang lembar coklat eh, ini diharapkan mampu untuk bersaing dengan produk camilan sejenisnya, serta eh, memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi maupun membawa produk. Nah, selanjutnya yaitu ada pada bab 3 metode pelaksanaan, yaitu terbagi dua menjadi tahapan pelaksanaan usaha dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, metode pelaksanaan dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan kegiatan yang meliputi tahapan persiapan, produksi, pengemasan, serta pemasaran produk. Nah, pada tahapan pelaksanaan usaha itu terbagi lagi menjadi beberapa persiapan. Yang pertama yaitu merupakan tahapan persiapan yang dimana meliputi persiapan alat dan bahan, membeli bahan baku, menyiapkan peralatan produksi, dan menentukan konsep kemasan dan label produk yang akan digunakan nantinya. Kemudian ada tahap produksi yang dimana merupakan proses utama dalam pembuatan keripik pisang lembar coklat. Nah, melalui tahapan ini eh, diharapkan diperoleh produk keripik pisang yang renyah dan lapisan coklat yang memberikan cita rasa yang manis dan menarik. Lalu ada tahap pengemasan yang dimana bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan mempertahankan kerenyahan serta meningkatkan daya tarik konsumen. Lalu ada tahap pemasaran, eh, di mana dengan strategi pemasaran yang pas dan sesuai, dan tentunya mengikuti zaman, eh, akan mampu menjangkau pasar yang lebih baik, dan diharapkan produk keripik pisang ini dapat dikenal lebih luas dan meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua kedua pada bab ini yaitu ada pada jadwal pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan hingga pemasaran produk. Dapat dilihat pada tabel merupakan gambaran rencana jadwal kegiatan usaha di mana pada minggu pertama itu merupakan persiapan dan percobaan alat dan bahan serta produksi produk. Lalu pada minggu kedua itu telah dilakukan produksi dan pengemasan produk. Lalu pada minggu kedua hingga keempat dilakukan pemasaran produk, dan pada minggu keempat yaitu merupakan evaluasi penjualan dan perbaikan produk. Baik, sekian merupakan penjelasan presentasi dari bagian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.